Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semua baik dan sehat nggih? Masih semangat? Alhamdulillah. Oke, untuk menambah semangatnya, mari kita tepuk semangat. Gimana? Sudah tahu caranya tepuk semangat? Oke. Baik, akan saya kasih tahu nanti terus bersama-sama ya. Tepuk 3 kali. Semangat, semangat, gitu ya. Bisa ya? Oke. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Ulangi sekali lagi. Semangat, semangat. Alhamdulillah semua semangat. Selanjutnya akan saya absen. Ananda Hildan, Adeli Hilmi, Aprilia Hikmah, Citra Salsabila, Dewi Wulandari, Isna Abdul Gufron, Muhammad Ahsanul Kholikin, Muhammad Bagas Amirul Haq, Khalid Bisri, Adi Nugroho, Saiful Anwar, Vela Riza Silviana. Alhamdulillah semua hadir. Anak-anakku semua, kemarin kita telah belajar tentang mengkafani COVID-19, mengkafani jenazah COVID-19. Gimana? Ada yang masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Masih semua ya? Nah, baik. Untuk membuktikan bahwa kalian masih ingat, ya, maka akan saya kasih pertanyaan. Ya, Mas Khalid Bisri, dijawab. Ya. Dalam mengkafani COVID-19, selain kain kafan, apa yang harus disertakan di dalam sela-sela kain kafan tersebut? Plastik, ya betul sekali. Ya. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang lalu. Anak-anakku semua, sebelum saya sampaikan materi pertemuan kali ini, akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar pembelajaran di pagi hari ini. Yang pertama adalah menerapkan pentingnya syariat Islam tentang kewajiban mensolati jenazah. Yang kedua, mengamalkan sikap tanggung jawab dan peduli dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari materi mensolati jenazah. Selanjutnya, menganalisis ketentuan tentang materi mensolati jenazah. Yang keempat, mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara mensolati jenazah. Adapun indikator dalam materi kali ini adalah pertama, menjelaskan ketentuan mensolati jenazah. Yang kedua, menjelaskan hikmah dari mensolati jenazah. Yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi mensolati jenazah. Selanjutnya, yang keempat adalah memperagakan tata cara mensolati jenazah. Adapun
tujuan pembelajaran materi mensolati jenayah adalah sebagai berikut. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran dengan metode discovery learning, peserta didik diharapkan memahami konsep, menganalisis, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menjelaskan ketentuan mensolati jenayah. Yang kedua, menjelaskan hikmah dari mensolati jenayah. Selanjutnya yang ketiga, menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi mensolati jenayah. Yang keempat, memperagakan tata cara mensolati jenayah. Anak-anakku semua, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang tata cara mensolati jenayah, akan saya putarkan video pembelajaran dan tolong diperhatikan, dipahami, dan diamati dengan serius, dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya sebagai pemateri pada kesempatan kali ini akan membahas tentang sholat jenazah. Mengingat materi ini sangat penting, untuk itu saya mohon agar diperhatikan dengan serius. Sholat jenazah adalah mensolati jenazah seorang muslimin atau muslimat dengan syarat dan rukun tertentu yang ditentukan oleh syariat Islam. Syarat mensolati jenazah: pertama, bersih badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat, dan yang ketiga, menghadap kiblat. Kemudian yang keempat adalah letak jenazah di depan orang yang mensolatkan, kecuali solat tersebut adalah solat gaib. Untuk selanjutnya adalah rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah di sini ada 8. Yang pertama adalah niat. Untuk niat dibedakan antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Untuk jenazah laki-laki adalah usolli ala handal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Apabila menjadi makmun, maka lafal imaman diganti dengan makmuman lillahi ta'ala. Untuk niat sholat jenazah perempuan adalah sebagai berikut: usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Apabila menjadi makmum, maka lafal imaman diganti dengan makmuman lillahi ta'ala. Untuk selanjutnya, rukun sholat jenazah yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Ini berarti bagi yang tidak mampu berdiri, boleh sholat jenazah dengan duduk. Yang ketiga, melakukan takbir 4 kali. Takbir yang pertama disebut takbiratul ihram. Dan setelah takbiratul ihram ini, maka harus membaca Fatihah. Sementara Fatihah adalah merupakan rukun sholat jenazah yang keempat. Setelah membaca Fatihah, kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, maka membaca sholawat Nabi. Dan sholawat Nabi tersebut adalah merupakan rukun sholat jenazah yang kelima. Untuk selanjutnya takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, maka wajib membaca doa. Karena doa setelah takbir yang ketiga ini merupakan rukun sholat jenazah yang ke-6. Adapun doanya dibedakan antara doa jenazah laki-laki dan doa jenazah perempuan.
Doa jenayah laki-laki adalah sebagai berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sementara untuk doa jenayah perempuan adalah Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Untuk selanjutnya takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, maka wajib untuk membaca doa. Untuk doanya juga dibedakan antara doa jenayah laki-laki dan doa jenayah perempuan. Untuk doa jenayah laki-laki adalah Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sementara untuk doa jenayah perempuan adalah Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian salam, dan salam ini merupakan rukun sholat jenayah yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya rukun sholat jenayah yang kedelapan adalah tartib. Maksud daripada tartib adalah yang dahulu didahulukan dan yang akhir harus diakhirkan. Selanjutnya posisi imam ketika mensolati jenayah. Posisi imam ketika mensolati jenayah laki-laki adalah sejajar dengan kepala jenayah. Posisi imam ketika mensolati jenayah perempuan maka sejajar dengan perut atau punggung jenazah. Untuk selanjutnya hukum sholat jenayah. Mensolati jenayah seorang muslim atau muslimat hukumnya fardu kifayah. Maksudnya apabila ada kematian di suatu desa dan ada salah satu penduduk desa tersebut yang mensolati, maka seluruh penduduk desa sudah terbebas dari dosa. Namun apabila tidak ada satupun penduduk desa yang mensolatinya, maka seluruh penduduk desa tersebut mendapatkan dosa. Demikian materi sholat jenayah sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran telah kalian lihat bersama-sama. Tentu kalian sudah memahami apa yang disampaikan di dalam video pembelajaran tersebut. Namun apabila ada yang belum paham, saya persilahkan untuk bertanya. Siapa yang ingin bertanya? Atau semua sudah paham? Sudah paham ya? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, sekarang waktunya diskusi. Dalam diskusi kali ini saya bagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama diketuai oleh Mas Adi Nugroho dan kelompok yang kedua diketuai oleh Mbak Aprilia. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, waktu membentuk kelompok 1 menit, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Sekarang silahkan masing-masing kelompok mendiskusikan jawaban dari perintah berikut ini. Diperhatikan, setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran tadi, silahkan analisis tayangan video pembelajaran tadi. Kemudian setelah selesai analisis, silahkan pimpinan kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing. Waktu 5 menit. Silakan, waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Silakan didiskusikan.
sing banter cah. Gak krungu. Waktu 5 menit sudah selesai. Gimana diskusinya, sudah selesai? Ya. Oke. Sekarang saatnya perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Untuk kelompok pertama diwakili oleh ketua kelompoknya untuk mempresentasikan. Silakan Mas Adi Nugroho. Dipresentasikan yang keras, dengan suara yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami menganalisis video yang ditayangkan tadi, mengambil kesimpulan bahwa 1. Mensolati jenazah hukumnya fardu kifayah. 2. Dibedakan niat dan sholat antara jenazah laki-laki dan perempuan. 3. Posisi imam ketika mensolati jenazah laki-laki sejajar dengan kepala jenazah. 4. Posisi imam ketika mensolati jenazah perempuan sejajar dengan perut atau punggung jenazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, diwakili oleh ketua kelompoknya Mbak Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami analisis video yang ditayangkan tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa 1. Mensolati jenazah hukumnya fardu kifayah. 2. Dibedakan niat dan doa antara jenazah laki-laki dan perempuan. 3. Posisi imam ketika mensolati jenazah laki-laki sejajar dengan kepala jenazah. 4. Posisi imam ketika mensolati jenazah perempuan sejajar dengan perut atau punggung jenazah. 5. Perempuan juga dibolehkan mensolati jenazah. 6. Cara mensolati jenazah COVID-19 dan jenazah non-COVID-19 adalah sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang dipresentasikan kedua pimpinan kelompok sangat bagus ya. Ini menunjukkan bahwa kalian sangat cerdas dan memperhatikan apa yang tadi telah ditayangkan dalam video pembelajaran tadi. Anak-anakku semua, salah satu kewajiban bagi seorang muslim dalam perawatan jenazah itu adalah mensolati. Sebagaimana kalian ketahui tadi bahwasanya mensolati jenazah seorang muslim atau muslimat itu hukumnya fardu kifayah. Maka jangan sampai ada jenazah dari seorang muslim itu tidak ada yang mensolatinya. Karena apabila dalam suatu kampung yang dimana ada seorang muslim atau muslimat yang meninggal dunia, namun tidak ada penduduk satu kampung itu yang mau mensolati sama sekali, maka penduduk kampung tersebut mendapatkan dosa semua. Namun apabila ada satu saja yang mensolatinya, maka semua penduduk kampung sudah tidak berdosa. Namun tentunya jangan sampailah ketika ada penduduk kampung yang meninggal dunia lalu hanya satu yang mensolatinya. Silahkan
disolati secara bersama-sama, ya, paling tidak itu ya setengah dari penduduk kampung, atau kalau bisa semuanya guyup untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenayah muslimin atau muslimat tersebut dengan mensolati secara berjamaah. Anak-anakku semua, untuk selanjutnya adalah praktek mensolati jenayah. Siapa di antara kalian yang bisa praktek? Atau mungkin semua saja secara berjamaah, semua saja secara berjamaah. Anggaplah ini adalah jenayah laki-laki. Berarti nanti mensolatinya imam bagaimana? Imam berada di mana? Ya, sejajar dengan kepala. Silakan Mas Bisri ke sini. Ya. Imam di sini. Baik, semuanya berdiri untuk praktek sholat jenayah. Mas Bisri sebagai imamnya. Doanya tadi, niatnya dan doanya sudah kalian dengarkan semua di dalam video pembelajaran tadi. Sudah, mulai praktek. Anggaplah ini adalah mayit jenayah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah kalian telah mampu untuk memperagakan sholat jenayah. Harapan saya ketika nanti di tempat kalian, di desa kalian, di kampung kalian nanti ada kematian, maka kalian harap bisa untuk mengikuti sholat jenayahnya. Jangan sampai di antara kalian ketika tetangga kalian mengalami kematian, kalian tidak ikut mensolatinya. Karena itu adalah sebagai bentuk kepedulian kalian terhadap tetangga kalian. Lagian mungkin suatu ketika, ya bukan hanya kalian, semua manusia suatu ketika itu pasti mengalami kematian. Nah, nanti kalau misalkan kalian tidak peduli ketika tetangga kalian meninggal dunia, bisa jadi suatu ketika kalian meninggal dunia pun tetangga kalian tidak peduli. Jadi malah tidak ada yang mensolati, kan ya repot juga. Atau yang mensolati hanya satu misalkan, hanya sekedar untuk menggugurkan fardu kifayah tadi, itu kan ya tidak baik juga. Maka usahakan ketika di desa kalian ada kematian, maka usahakan semaksimal mungkin kalian bisa hadir untuk bertakziah dan ikut mensolatinya. Demikian tadi pembelajaran telah kita laksanakan bersama-sama. Untuk selanjutnya tentang masalah evaluasinya nanti akan saya kirim untuk soalnya lewat Google Form, dan silahkan dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya nanti masalah nilai akan saya informasikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Anak-anakku semua, karena waktu sudah habis, maka
Mari kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.